Halo Sobat Kamus Bola, ada informasi terupdate untuk Anda. Yuk, langsung kita simak untuk selengkapnya. Media Irak kaget supporter timnas Indonesia berbondong-bondong beri dukungan timnas Irak kalahkan Arab Saudi. Penuh kontroversi, semifinal AFF timnas Vietnam versus Singapura. Pelatih kami seperti nonton film. Fans Vietnam tiba-tiba pasrah, tak bisa tiru cara timnas Indonesia. Wah, ada apa ya? Otak pemain Arab Saudi masih kacau sejak kalah dari timnas Indonesia. Para supporter timnas Indonesia ramai-ramai memberikan dukungan kepada Irak untuk mengalahkan Arab Saudi di Piala Teluk 2024. Pada saat ini, 8 tim Timur Tengah mengikuti Piala Teluk 2024, turnamen subkonfederasi yang serupa dengan Piala AFF di Asia Tenggara. Irak merupakan lawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Mereka meraih kemenangan telak dengan skor 5-1 di Basra selagi mencuri 3 poin pula lewat kemenangan 2-0 di Jakarta atas timnas Indonesia. Namun, banyak supporter Garuda yang lebih berpihak kepada Irak ketimbang Arab Saudi. Dan dukungan pun mengalir kepada akun media sosial sebuah media Irak, yaitu Irak Football Podcast. Di media sosial Instagram, para supporter timnas Indonesia mendukung singa Mesopotamia untuk segera bangkit. Seorang supporter timnas Indonesia di kolom komentar media sosial Irak Football Podcast di Instagram mengatakan, "Tetaplah kuat, teman tersaing kami. Jangan bertopang dagu, kirim cinta dari Indonesia. Bangkitlah lebih kuat Irak, rasa cinta dari Indonesia," tulis seorang netizen lain. Di media sosial X, dukungan juga diberikan kepada akun Irak Football Podcast menjelang duel Irak melawan Arab Saudi. Menurut salah seorang supporter timnas Indonesia, jika skuad Garuda mampu mengalahkan Arab Saudi, maka Irak juga bisa. "Jika kami bisa mengalahkan Arab Saudi bulan lalu, Irak juga bisa mengalahkan Arab Saudi. Semoga beruntung Irak, jangan berhenti percaya," ujarnya. Hal inilah yang membuat media Irak kaget sekaligus terharu. "Kami sangat terkejut mendapatkan banyak cinta dari supporter timnas Indonesia," tulis Win-Win dalam artikelnya. Media tersebut juga mendoakan kesuksesan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. "Kami selalu mendoakan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia, semoga impian jutaan rakyat Indonesia terkabulkan," tambah media tersebut. Pelatih Singapura Sutomo Ogura mengakui drama pada pertandingan melawan Vietnam membuat para pemainnya hilang fokus di semifinal leg pertama Piala AFF 2024. Singapura kalah 0-2 dari Vietnam pada pertandingan semifinal leg pertama Piala AFF 2024 di Stadion Jalan Besar, Kallang pada Kamis 26 Desember malam. Vietnam menang berkat 2 gol yang tercipta di menit-menit akhir pertandingan melalui penalti Nguyen Thanh Linh dan juga sontekan Nguyen Xuan Son. Dikutip dari Bongda 24, Ogura mengatakan, "Kami kebobolan 2 gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu. Sepak bola ternyata bukan sebuah pertandingan yang hanya dibatasi 90 menit saja. Vietnam dan Singapura sama-sama mempunyai peluang, namun Vietnam mengambil keuntungan dan menghukum kami. Itu adalah perbedaan antara kedua tim," kata Ogura menambahkan. Menurutnya pertandingan Singapura versus Vietnam sangatlah dramatis. Ogura pun menilai laga ini seperti menonton film. "Pertandingan ini juga sangat dramatis, saya serasa menonton film. Di luar VAR, gol dianulir lalu penalti. Terlalu lamanya pertandingan, hampir 15 menit perpanjangan waktu membuat pemain kami kelelahan dan kehilangan konsentrasi. Para pemain juga kurang pengalaman untuk mencetak gol kedua. Dalam laga ini, Singapura yang bermain menyerang sebenarnya punya peluang unggul pada menit ke-62 lewat gol Syawal Anwar. Namun gol Syawal dianulir wasit karena sudah dalam posisi offside. Kemudian pada menit ke-90+8, Vietnam mendapatkan penalti setelah Shakir Hamzah dianggap melakukan handball. Nguyen Thanh Linh yang mengambil penalti berhasil melakukan tugasnya dengan baik untuk membawa Vietnam unggul 1-0 di menit ke-90+10. Pada menit ke-90+13, Vietnam berhasil menambahkan keunggulan lewat sontekan Nguyen Xuan Son. Vietnam akhirnya menang dengan 2-0. Berita selanjutnya, beberapa penggemar timnas Vietnam mengatakan bahwa program naturalisasi timnas Indonesia tak bisa diikuti negaranya. Seperti diketahui, skuad Garuda akhir-akhir ini memang menggalakkan program naturalisasi. Sejauh ini sudah ada 13 pemain yang diberi status WNI di era kepemimpinan Erick Thohir. Bahkan saat ini sudah ada 3 pemain lain yang sedang diproses perpindahan kewarganegaraannya.
Hasil dari program ini pun juga sudah terlihat begitu sangat nyata. Timnas Indonesia mampu berprestasi di sejumlah ajang seperti Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024, dan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak heran apabila beberapa tim Asia Tenggara lain ingin mencontoh cara PSSI itu. Salah satu tim yang mencoba menerapkan cara yang sama adalah Timnas Vietnam. Beberapa tahun lalu, mereka memanggil pulang kiper keturunan Vietnam Rusia, Dang Van Lam. Pada akhir 2023, kiper keturunan Vietnam, Rep Ceska, yakni Philip Nguyen juga dinaturalisasi. Dan yang terbaru adalah Rafaelson Bezerra Fernandes yang sukses merampungkan proses naturalisasinya pada bulan November lalu. Akan tetapi, pemain yang telah memiliki nama lokal Nguyen Swanson tersebut sama sekali tidak memiliki darah keturunan Vietnam. Dengan adanya Swanson, maka kini timnas Vietnam memiliki 3 pemain naturalisasi di dalam skuadnya. Kendati demikian, para penggemar tampaknya cukup pesimis dengan langkah naturalisasi Federasi Sepak Bola Vietnam. Melansir dari VN Express, mereka mengatakan bahwa program naturalisasi Vietnam tak akan sama dengan Indonesia, sebab mereka tidak memiliki banyak pemain keturunan yang bersinar di Eropa. Di lain sisi, ada juga penggemar yang menolak program naturalisasi dan memilih untuk menonton para pemain lokal saja. Banyak yang menyerukan kita untuk melakukan naturalisasi lebih banyak. Banyak juga yang menentang. Ingat, kita tidak bisa melakukan naturalisasi yang banyak. Alasan mengapa Indonesia bisa mendatangkan banyak pemain naturalisasi karena mereka memiliki banyak sumber daya pemain yang besar di Belanda. Tapi apa kita punya? Hanya ada sedikit pemain keturunan Vietnam di Eropa, kata akun dari @daktro. Pemain Indonesia semuanya memiliki orang tua dan kakek nenek yang berhubungan dengan Indonesia di Eropa, kata Tuan D. Saya juga tidak mau karena menonton timnas Vietnam yang hanya diisi pemain asing sangat sulit diterima. Ya, itulah komentar dari beberapa netizen di Vietnam. Dan berita terakhir, pelatih Arab Saudi Hervé Renard mengeluhkan fokus pemainnya saat nyaris dipermalukan Yaman di Piala Teluk 2024, efek kalah dari timnas Indonesia. Performa timnas Arab Saudi masih belum meyakinkan sejak dikalahkan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski berhasil memetik 2 kemenangan dari 3 laga yang dijalani setelah melawan timnas Indonesia, Hervé Renard masih cemas. Hal itu tidak bisa dipungkiri pelatih asal Prancis setelah Arab Saudi nyaris dipermalukan Yaman di ajang Piala Teluk 2024. The Green Falcons tampil tak meyakinkan di turnamen ini. Pada laga pertama, mereka kalah dari Bahrain dengan skor ketat 2-3. Kemudian di laga kedua, susah payah mengalahkan Yaman juga dengan skor yang ketat yakni 3-2 pada Rabu 25 Desember. Di mana Arab Saudi bahkan lebih dulu tertinggal 2 gol di babak pertama lewat aksi Harwan Al-Zubaidi di menit ke-8 dan juga Abdul Sabara di menit 27. The Green Falcon juga berhasil memperkecil kedudukan di menit ke-30 lewat aksi Mohamed Kano. Sebelum imbang 2-2 menit ke-57 lewat penalti Musab Al-Juwair. Pertandingan berjalan sengit. Laga pun nyaris berakhir imbang sebelum petaka didapat Yaman di menit tambahan waktu. Abdullah Al-Hamdan juga menjadi pahlawan Arab Saudi dengan golnya di menit ke-90+3. Sekaligus memastikan kemenangan mereka. Hervé Renard mengambil sisi positif dari pertandingan yang dianggapnya aneh, setidaknya Arab Saudi bisa menang lagi. Namun ia juga masih menyoroti kondisi anak asuhnya yang belum fokus 100%, terutama setelah menjalani laga internasional. Dalam hal ini, kekalahan dari timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 turut berpengaruh. Pertandingan ini aneh, tetapi ya sering terjadi di dunia sepak bola, kata Hervé Renard. Hal positifnya adalah pihaknya juga kembali memetik kemenangan. Keterampilan dan fokus juga menjadi salah satu dasar bermain sepak bola. Setelah saya kembali melatih, saya melihat penurunan konsentrasi dari pemain dan itu yang kami alami. Kami pun berupaya memperbaiki karena itu penting, terutama dalam menjalani pertandingan internasional. Arab Saudi selanjutnya akan bertemu Irak di laga terakhir babak penyisihan grup Piala Teluk 2024 pada Sabtu 28 Desember. Kemenangan di laga ini dipastikan menemani Bahrain lolos ke babak selanjutnya dan yang kalah akan tersingkir dari turnamen. Pertandingan tersebut juga sekaligus menjadi ujian sebenarnya Arab Saudi, apakah mereka mampu kembali fokus dalam permainan atau justru kembali menelan kekalahan dan tersingkir dari Piala Teluk 2024. Tentu hasil pertandingan akan berpengaruh, khususnya untuk perjuangan mereka di sisa laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, itulah rangkuman informasi yang kami sajikan untuk Anda di
kali ini. Dan terus nantikan informasi dan juga terupdate yang terpopuler lainnya hanya di sini di Kamus Bola.